5 karakter. Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Puai menghancurkan jalan itu dan tidak peduli lagi dengan apa yang terjadi di dalam menara yang hancur itu. Mereka sekarang fokus untuk memelihara generasi pejuang Yanji selanjutnya. Di dalam menara, jam ungu kurus tampak jahat. Selaput ungu bersinar di permukaan tubuhnya, dan tekanan memancar ke seluruh tubuh saat dia menatap siluet itu. Luo Feng secara alami mengepakkan sayapnya dan tersenyum padanya. Dalam hal membangun, Luo Feng dianggap normal di antara triliunan ras. Kaisar jam ungu ini memiliki tinggi 1,6 meter dan kurus, itu membuat Luo Feng tampak lebih besar. Aku meremehkanmu, jam ungu berkata dengan suara serak. Aku tidak menyangka kamu begitu licik juga. Luo Feng berkata dengan lembut. Harta itu milikku, tapi aku tidak menyangka kamu akan mendapatkannya pada akhirnya. Setelah kematian Gold Chang, kamu mungkin mendapatkan banyak harta. Jam ungu mencengkeram cakar bersisiknya dengan erat. Jelas dia mengamuk di dalam, karena dia mengira dia akan mendapatkan semua harta karun itu. Tapi sekarang dia hanya mendapatkan sebagian kecil darinya. Tentu saja dia akan marah. Harta itu harus menjadi milikmu. Luo Feng mengejek, ada Piercing Tiger, Night Emperor, Ice Blade, dan harta karun Gold Chang di dalamnya juga. Harta menara ini harusnya milik orang Yanji. Yang mana milikmu? Aku memenangkan pertempuran terakhir, itu seharusnya menjadi milikku. Dia mendengus dingin. Pertempuran demi pertempuran dengan para pejuang yang berjatuhan satu demi satu, hanya menyisakan kita berdua. Luo Feng tertawa. Selama pertempuran ini, semua yang selamat adalah pemenang, dan aku adalah pemenang yang sebenarnya. Licik, jam ungu mendengus. Dia telah membakar tubuhnya yang abadi, dan menghabiskan kristal dewa api untuk membunuh Gold Chang. Namun, sebagian besar harta itu berakhir dengan Luo Feng. Kamu tidak terlalu buruk. Pertama, kamu menyembunyikan kekuatanmu meskipun kamu bisa berurusan denganku. Namun kamu lebih suka membakar 3% dari tubuh abadimu untuk menyembunyikan kekuatanmu. Membuat Gold Chang itu bertarung melawan yang lain, seperti Kaisar Malam, Ice Blade, Piercing Tiger dan bahkan sampai detik terakhir, kamu masih membuatku berusaha sekuat tenaga. Jelas, kamu membuat kami menggunakan kekuatan Gold Chang sebelum akhirnya menggunakan milikmu. Luo Feng berkata, aku sama sekali tidak licik sepertimu. Satu-satunya hal adalah aku berhasil bertahan. Berkotek, jam ungu membiarkan tawa kita yang memekakkan telinga. Baiklah, aku sudah mengalahkanmu, tapi pertahanan dan teknikmu masih lebih kuat dariku. Namun, harta itu akan tetap menjadi milikku. Suaranya bergema di dalam parit saat dia bergegas ke arah Luo Feng. Saat dia bergerak, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan melepaskan serangan-serangan. Siu, kecepatannya dipercepat saat ia bergegas dalam busur dan melarikan diri melalui jalur. Kamu tidak bisa melarikan diri? Purple Clock memiliki siluet jam di tubuhnya saat dia mengejar. Keduanya semakin jauh. Bahkan Kaisar Limit Gold Chang tidak bisa mengatur semua tikungan dan belokan di menara dengan baik, dan mengandalkan metode lain untuk memperlambat Luo Feng. Adapun jam ungu yang lebih lemah, dia tidak punya cara untuk menghentikan Luo Feng. Luo Feng langsung pergi begitu jauh sehingga dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat dan tidak bisa dipindai. Bajingan. Jam ungu mengamuk, tidak senang, aku harus membunuhmu, aku harus. Luo Feng telah mendapatkan sebagian besar harta karun itu dan dia tahu tentang rahasia besar jam ungu, jam kuno itu. 2 poin ini telah membuat Purple Clock ingin membunuhnya. Aku harus menggunakan segalanya untuk membunuhnya. Kartu truf yang kuat adalah kemampuan tersembunyi seseorang. Saat yang lain tahu tentang jam kunoku, mereka akan bersiap. Dan makhluk super, mungkin bergerak melawanku untuk mengambil hartaku. Aku harus membunuhnya secepat mungkin. Mengejar. Dia terbang sekuat yang dia bisa. Meskipun dia tidak bisa melihat Luo Feng, dia hanya bisa menggunakan kecepatan maksimalnya untuk terbang keluar dari menara. Luo Feng terbang keluar dari area inti dan melalui tempat tinggal, akhirnya terbang keluar dari pintu masuk dan keluar dari menara. Saya keluar. Dia melihat ke sekeliling, ke tanah yang luas, sambil tersenyum. Aku sangat dikejar di sana. Aku tidak punya cara untuk melepaskan kekuatanku di dalam menara, itu melelahkan. Jalurnya paling lebar 1 kilometer. Binatang bertanduk emas itu akan tergencet di dalam.
Luo Feng tersenyum dan segera bertukar tubuh. Butuh waktu kurang dari 1 detik untuk binatang besar muncul di udara. Panjangnya lebih dari 100 km dan benar-benar keemasan dengan kaki tebal dan sayap emas. Bahkan matanya berwarna emas gelap. Howl, udara panas menyembur dari lubang hidungnya. Aku belum benar-benar bertarung sejak mendapatkan Armor King. Purple Cloak akan menjadi yang pertama. Binatang itu berbaring di tanah, dengan mudah mendorongnya ke samping dan berbaring di sana. Bagi binatang itu, lapisan lumpur dan kerikil yang tebal seperti hambatan udara bagi manusia di bumi. Binatang itu menatap pintu masuk, dan itu hampir seperti raksasa yang menunggu semut muncul. Manusia ini lemah dan tidak bisa berteleportasi. Selama dia ditemukan di luar menara, dia tidak bisa melarikan diri, aku bisa berteleportasi padanya. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Jam ungu menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari pintu masuk menara. Saat dia keluar, dia dengan liar melepaskan energi abadinya, ingin memindai ke segala arah. Dia juga mengandalkan pemindainya dan melepaskan domain hukumnya. Secara keseluruhan, dia menggunakan segalanya untuk menemukan manusia secepat mungkin. Dia terkejut menemukan binatang besar di depannya, dia menatapnya. Binatang yang sedang berbaring itu tingginya masih lebih dari 80 km. Perbedaan ukuran mereka seperti manusia normal yang menatap binatang yang 10 kali lebih tinggi dari Himalaya. Binatang yang sangat besar, dari mana asalnya? Klan Iblis, binatang luar angkasa? Jam ungu memandang dengan rasa ingin tahu. Melolong, binatang itu telah menunggu dengan sabar. Saat jam ungu muncul, dia bahkan tidak ragu-ragu dalam melambaikan cakar kanannya. Cakar itu jauh lebih tebal melalui transformasi Dewa Binatang. Itu 1 kali lebih besar dari cakar binatang bertanduk emas biasa. Cakar besar itu menakutkan. Hua! 1 garis miring, ruang di sekitar runtuh saat kerikil dan lumpur beterbangan. Binatang buas dan jam ungu terlempar ke celah luar angkasa. Gemuruh, yang satu menunggu dengan sabar, dan yang lain tercengang dan ingin menguji kekuatan binatang besar ini. Secara keseluruhan, cakar besar itu mendarat tepat di Purple Cloak. Rumble. Di dalam celah ruang yang tak terhitung jumlahnya mengalir liar di sekitar jam ungu saat dia memantapkan dirinya. Melolong. Binatang itu bergegas mendekat. Sungguh binatang yang menakutkan. Dia sebenarnya Kaisar Puncak. Jam ungu terkejut. Hua. Binatang itu sangat besar dan mengenakan baju besi raja. Dengan hanya mengepakkan sayapnya, kecepatannya beberapa kali lipat dari tubuh manusianya. Jam ungu mengendalikan 3 jam api untuk membela diri hanya untuk memisahkannya. Kecepatannya bahkan lebih mengerikan dari manusia itu. Mereka telah bertukar 2 pukulan, dan jam ungu sudah dipukul mundur. Pada bentuk puncak saya, binatang ini tidak akan memiliki keuntungan apapun. Namun, saya kehilangan sejumlah besar energi abadi saya di menara. Oleh karena itu, kekuatan saya bahkan tidak setengah dari puncaknya. Dia marah dan cemas. Dia benar-benar ingin mencari Luo Feng dan tidak melawan binatang ini. Ada apa? Kemana perginya manusia itu? Bagaimana binatang ini tiba-tiba muncul? Benar, binatang ini sangat mirip dengan kaisar legendaris bersayap perak, dengan tubuhnya yang besar, mahkota di kepalanya, anggota badan yang tebal, dan sayapnya. Satu-satunya perbedaan adalah warnanya, itu benar-benar emas. Mengubah warna itu mudah, tetapi ini harus menjadi kaisar sayap perak. Sayap perak berasal dari kam manusia, bahwa yang juga manusia, binatang ini dapat diundang ke sini olehnya. Petik 2. Bajingan, ini skenario terburuk, saat dia keluar dari menara dia meminta bantuan. Binatang emas ini pasti yang pertama, dan yang lain mungkin akan segera tiba. Jam ungu tidak punya pilihan selain memutuskan untuk pergi. Dia berteleportasi dan menghilang. Hanya setelah dia menghilang, binatang itu juga menghilang, dan tubuh bumi muncul. Luo Feng mengangguk. Tanpa diragukan lagi, binatang itu memiliki kekuatan puncak kaisar. Meskipun kurang dalam pemahaman hukum, perpaduan hukumnya memperkuatnya 10 kali. Seiring dengan teknik puncak, itu membuatnya memiliki kekuatan kaisar puncak. Tapi kelemahannya masih terlihat jelas. Seorang kaisar puncak sejati mahir dalam teleportasi atau penghentian waktu, mereka semua memiliki kemampuan hukum yang kuat. Luo Feng berpikir, sepertinya aku masih harus menjadi lebih kuat, aku masih kurang. Binatang itu sangat kuat, tetapi tidak memiliki teleportasi atau waktu berhenti.
Keduanya adalah teknik mutlak bagi mereka yang terlatih dalam ruang atau hukum waktu. Luo Feng tidak memiliki langkah truf, tapi dia memiliki sayap sawu dan baju besi raja untuk bertahan hidup. Dia menjadi seberkas cahaya perak dan dengan cepat meninggalkan celah ruang angkasa, kembali ke benua utama Yanji dan mengambil kapal, terbang dengan kecepatan di bawah cahaya. Di udara yang jauh di atas tanah es. Manusia, jam ungu yang bersisik dan jahat mengepalkan tinjunya, karena sejumlah besar energi menyebabkan ledakan yang menyebabkan tornado salju dan es di sekitar 10.000 km. Mengambil harta yang menjadi milikku, dan harta menara. Dan dia tahu rahasiaku. Aku pasti harus membunuhmu, aku harus. Matanya berbinar liar saat dia memikirkan rencana untuk berurusan dengan Luo Feng. Sebuah cakram hitam terbang di atas benua utama. Luo Feng mengangkat 2 cangkir anggur di dalam ruang kendali. Malam, Piercing Tiger. Meskipun aku ingin menyelamatkan kalian berdua, aku tidak punya kekuatan. Luo Feng berkata dengan lembut. Kejahatan alam semesta menyebabkan 2 pejuang jatuh, dan yang kuat selamat. Semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Yan sejati dan pemimpin kota Primal Chaos memberitahuku sebelumnya, ada bahaya di sekitar. Kita harus selalu berhati-hati. Saat itu, penguasa planet Yun Mohu Yanbo telah meninggalkan satu perkataan terakhir kepada Babata untuk memberitahuku, bagi saya untuk selalu menghormati alam semesta dan tidak pernah sombong. Luo Feng menghela nafas. Ini terbentuk dari pengalaman. Saya pikir, seorang kaisar puncak akan benar-benar aman di benua Yanji. Saya pikir, batas kaisar akan aman dalam seluruh perang wilayah luar. Kupikir, memiliki teleportasi akan membuatnya hampir mustahil untuk mati. Tapi faktanya adalah bahwa di dalam menara di sini di benua utama, Knight, Piercing Tiger, Ice Blade dan Gold Chang, semuanya jatuh. Bahkan batas kaisar pun jatuh. Luo Feng menghela nafas, dan Gold Chang kalah dari orang yang lebih lemah darinya, orang tidak boleh ceroboh sama sekali. Hasil pertempuran membuatnya banyak merenung. Lingkungan khusus menara membuatnya sehingga tidak ada yang bisa berteleportasi atau memindai, dan ini secara alami mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Jika mereka bertarung di udara di atas benua Yanji, Gold Chang yang mahir dalam hukum waktu, dia secara alami tidak akan bisa menghentikan mereka yang mahir dalam teleportasi. Mereka yang tidak bisa menang akan lama melarikan diri. Mau bagaimana lagi? Ini adalah alam semesta, dan hanya sebuah menara kecil di benua Yanji. Seperti banyak daerah rahasia berbahaya lainnya, ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui, pikir Luo Feng. Tidak peduli kapan, saya harus selalu waspada, dan tidak pernah sombong. Jika saya bisa mendapatkan pertemuan keberuntungan yang begitu besar, jenius lain mungkin mendapatkannya juga, atau bahkan lebih baik. Pertempuran ini berakhir dengan 4 kaisar sekarat. Tragedi macam apa ini? Itu membuat Luo Feng menyadari pentingnya kehati-hatian. Ketika dia mendapatkan sayap dan Raja Sawu dan baju besi umum sebelumnya, dia menjadi percaya diri dan bangga. Sama seperti bagaimana pemimpin kota memandang pertemuannya biasa-biasa saja. Raja dan baju besi umum hanya menambah kekuatan luarnya. Saat kekuatannya sendiri meningkat, penggunaannya akan berkurang. Permintaan panggilan, Luo Feng mengerutkan kening. Alam semesta virtual, di dalam bar kota Aliansi Hong, Luo Feng duduk di sudut dengan manusia lain. Tian Chen, mengapa buru-buru mencariku? Dia menatap manusia di depannya ini. Ini adalah teman yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Tian Chen tumbuh pada waktu yang sama dengan Kaisar Malam, mereka berdua adalah anggota inti dari dojo kapak besar. Mereka berdua selalu menjadi saingan, namun itu adalah hubungan yang dalam dan rumit. Yang Malam sudah mati. Alis Tian Chen sangat panjang, membuatnya terlihat sangat serius sepanjang waktu. Dia berseru, sebelum dia meninggalkan saya pesan, mengatakan bahwa Gold Chang membunuhnya. Dia meninggal di benua utama Yanji dan hanya ada 3 kaisar manusia di sana termasuk dia. Anda juga ada di sana, dan Anda adalah teman baiknya. Benar. Apakah Anda tahu sesuatu? Benar, dia dibunuh oleh Gold Chang, seru Luo Feng. Dia dipaksa oleh Gold Chang untuk menghancurkan dirinya sendiri. Siapakah Emas Chang? Tian Chen bertanya. Meskipun Gold Chang terkenal di benua utama, bagaimanapun juga dia berasal dari ras lain, seorang pejuang dari Kam Robot. Tian Chen secara alami tidak tahu siapa dia. Bahkan di dalam lebih dari 3 juta kaisar Aliansi Hong, dia hanya mengenal sekelompok kecil dari mereka.
Gold Chang juga mati, kata Luo Feng. Wah, Tian Chen terkejut, mengangguk, hidup dan mati adalah bagian dari alam semesta. Mati tidak bisa dihindari. Ayo, mari minum. Oke, Luo Feng minum bersamanya. Luo Feng tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang masalah ini. Dia dan jam ungu ditakdirkan untuk menetap suatu hari nanti, dia tidak ingin menyeret Tian Chen ke dalamnya. Apakah itu dia atau jam ungu, mereka berdua memiliki banyak harta dengan taktik bertahan hidup yang kuat. Dan meskipun jam ungu tidak mendapatkan peti menara, dia masih berhasil mendapatkan hampir setengah dari semua harta lainnya. Jumlah besar harta mewakili kekayaan besar. Jam ungu benar-benar dapat membeli kristal dewa api dan harta lainnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Lain kali kita bertarung akan lebih berbahaya. Bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar yang telah membunuh batas kaisar. Luo Feng tidak berani ceroboh. Dia tidak tahu bahwa termasuk Gold Chang, Purple Clock telah membunuh 2 batas kaisar secara total. Aku harus memikirkan cara untuk menenangkannya. Purple Clock menganggap Luo Feng sebagai musuh dan sedang mencari cara untuk membunuhnya. Secara alami, Luo Feng melakukan hal yang sama. Di dalam cincin dunianya, tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas muncul. Dada menara. Luo Feng melihat benda itu tepat di tengah, peti yang dirantai. Semua item lain yang ditambahkan bersama masih akan jauh dari peti ini, pikir Luo Feng. Hanya perlindungan di atasnya saja menghabiskan puluhan miliar elemen campuran. Harta karun di dalamnya pasti mengejutkan juga. Mari kita coba dan lihat apakah transformasi Mosa dapat memalsukan orang Yanji dan membuka petinya. Jika tidak memungkinkan, maka saya harus melakukan perjalanan ke kota Primal Chaos untuk menemui guru saya dan meminta bantuannya. Dada yang dirantai ini, Luo Feng berpikir bahwa bahkan gurunya Truyan akan kesulitan membukanya. Namun bagi pemimpin kota, itu akan sangat mudah. Meski tak ingin merepotkan gurunya, demi harta karun di dalamnya, ia rela menempuh perjalanan itu. Gurunya akan dengan mudah membukanya. Ayo kita coba. Mengubah. Luo Feng berpakaian hitam menjadi energi dan direformasi menjadi 6 klan Yanji bersenjata. Ada sisa-sisa mayat di sekitar menara sebelumnya, dan banyak dari mereka adalah tulang puncak penguasa sektor, bagian terkuat dari tubuh mereka adalah tulang. Seperti murid Master Planet Yunmo, bahkan setelah puluhan ribu tahun, tulang emasnya masih sempurna. Puncak penguasa sektor, tubuh mereka kuat, mereka adalah bagian tubuh terkuat. Tulang-tulang seorang penguasa sektor dibandingkan dengan tubuh seorang yang tidak mati. Karenanya, dalam hal pembusukan, tulang bisa bertahan lebih lama. Luo Feng telah merencanakan untuk menipu peti itu agar terbuka, maka dia membawa salah satu tulangnya kembali. Menggunakan susunan genetiknya, dia mengkloning susunan anggota klan Yanji. Kemampuan alami, cloning. Klan Mosa mengubah energinya dan mengambil salah satu Qiu Chika. Lagi pula, dia hanya melihat satu klan Yanji yang masih hidup, Qiu Chika. Adapun klan yang jatuh tentang, dia tidak memiliki jaminan apakah energi prajurit yang mati akan bekerja. Oleh karena itu ia memilih yang hidup yang dilihatnya. Jimat. Mosa Luo Feng membalik tangannya untuk menghasilkan jimat. Itu memiliki jejak semangatnya di dalam. Ketiga tubuh semua memiliki jejak yang sama, secara alami mengenalinya sebagai tuannya dan menyatu dengan tubuhnya. Semuanya sudah siap. Genetika, energi, jimat, aku punya segalanya. Aku ingin tahu apakah itu akan berhasil. Luo Feng berjalan ke dada. 12 rantai masih terkait dengan pecahan logam dan menutup peti itu. Peti itu memiliki ukiran misterius di sekelilingnya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya untuk menggosoknya. Pemindai dada diaktifkan. Itu harus berhasil, itu harus. Luo Feng mengantisipasi dalam. Meskipun dia bisa dengan mudah membuat pemimpin kota membukanya, di dalam, dia lebih suka tidak melakukannya jika tidak perlu. Dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Hanya jika tidak ada cara lain, dia akan mencari bantuan untuk membukanya. Aku ingin tahu seberapa canggih sistem pemindaian peti ini. Semoga berhasil. Sistem pemindaian peti sebenarnya tidak secanggih yang Luo Feng pikirkan. Itu hanya memindai 2 hal. Salah satunya adalah jimat dan yang lainnya adalah energi kehidupan. Mengenai susunan genetik, ras yang berbeda secara alami memiliki susunan yang berbeda, tetapi ada cara untuk menipunya. Namun energi kehidupan selalu berbeda, bentuk kehidupan yang berbeda memiliki energi yang berbeda, ras yang berbeda juga memiliki energi yang sama sekali berbeda.
Manusia memiliki energi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara seluruh ras, mereka masih dianggap serupa. Namun, manusia, jika dibandingkan dengan ras serangga, memiliki energi yang sama sekali berbeda, dan ini hampir mustahil untuk ditiru. Selain beberapa ras khusus yang memiliki kemampuan khusus, kemampuan alami ini adalah hal-hal yang diberikan kepada mereka oleh alam semesta. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilatih. Energi kehidupan, dikonfirmasi. Jimat, dikonfirmasi. Kunci di dada mulai mengendur. Hahaha, Luo Feng yang sedang menunggu dengan cemas mengungkapkan senyum dan membukanya. Di dalam peti ada 3 cincin dunia. Dengan pemindaian energi dunia, dia menemukan bahwa ketiga cincin itu tidak memiliki master. Aku akan melihat mereka satu persatu. Luo Feng mulai memeriksa cincin itu, mengirimkan energi dunia ke cincin pertama. Ini memiliki dunia yang luas di dalamnya, ada gunung logam di dalamnya dan sungai cair yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga banyak kapal kelas E, bersama dengan barang-barang yang tak terhitung jumlahnya hampir seperti belalang. Semua barang itu dalam jumlah besar. Brengsek. Ini. Dia terkejut. Dia mengangkat dering kedua dan ketiga. Brengsek. Ini. Aku membuatnya kaya. Harta karun sebuah ras, bahkan ketika ras Yanji masih kuat saat itu, ini masih harus menjadi sebagian besar. Luo Feng terkejut dengan jumlah hartanya. Dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa saat itu, para ksatria tahu bahwa mereka tidak akan bertahan, maka mereka telah menempatkan semua kekayaan mereka ke dalam 100 menara pengorbanan yang sebenarnya. Ini adalah 1% dari kekayaan seluruh ras. Harta karun yang ditinggalkan oleh orang-orang Yanji sangat mengejutkan. Tuhanku, aku benar-benar memukulnya. Luo Feng berkedip, dan tubuhnya gemetar. Aku kaya, sangat kaya. Tidak heran Gold Chang dan yang lainnya berusaha sekuat tenaga untuk ini. Bahkan Knight dan Pierre Ching Tiger dipenuhi dengan harapan. Sepertinya mereka telah melihat lebih banyak daripada aku dan tahu betapa mengejutkan harta itu. Petik 2. Mengejutkan. Ini gila, Luo Feng bergumam. Ketiga cincin itu semuanya memiliki tingkat harta yang berbeda, di mana ada pesan di masing-masingnya. Dengan flip, 3 pecahan logam muncul di tangannya. Pada mereka ada kata-kata benua Yanji yang kabur, mereka menjelaskan harta karun di dalamnya. Para penyintas, cincin-cincin itu memiliki harta berjenjang yang berbeda untuk Tuan Sektor, Tuan Domain, tingkat alam semesta, tingkat pelancong bintang dan bintang. Meskipun mereka sangat murah, jumlahnya sangat besar, dan mampu mengisi seluruh cincin dunia. Dalam total, mereka menambahkan hingga sejumlah besar kekayaan, Anda semua harus menggunakannya dengan bijak. Mengingat triliunan tahun yang dibutuhkan untuk memelihara ras kita, kendalikan porsi yang diberikan. Memelihara generasi selanjutnya adalah yang paling penting, karena ini lemah tapi klan yang berkembang adalah masa depan kita. Cincin dunia ini mewakili masa depan kita. Klan, di dalam cincin ini adalah harta karun untuk yang tidak mati. Meskipun jumlahnya tidak bisa dibandingkan dengan cincin sebelumnya, itu masih berjumlah besar. Bertahan hidup akan sangat sulit setelah tragedi itu, yang tidak mati harus membuka ruang hidup mereka sendiri. Mereka membutuhkan harta yang cukup untuk menjelajahi alam semesta. Para anggota klan, cincin terakhir ini memegang senjata terukir lengkap. Ini adalah pencapaian tertinggi klan kami. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, para ksatria bekerja keras untuk membangun ini, dan mereka hanya berhasil membuat tidak 100 dari mereka. Dan senjata-senjata ini bersama dengan harta lain dari kami para ksatria telah dipisahkan menjadi ratusan menara. Beberapa menara memiliki senjata terukir sementara yang lain memiliki senjata ksatria. Meskipun senjata ini tidak banyak digunakan untuk ksatria, harganya masih setinggi barang-barang lain yang digunakan oleh para ksatria, karena mereka memiliki kemampuan yang hebat. Adapun cara menggunakannya dan apa yang dapat mereka lakukan, senjata itu sendiri memiliki penjelasan tentang mereka. Meskipun hanya ada satu senjata terukir di sini, harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya. Luo Feng melihat 3 fragmen dan tercengang. 3 cincin dunia. Salah satunya untuk di bawah abadi, Tuan Sektor, Tuan Domain The, klan yang lebih lemah. Salah satunya untuk Undi Yings. Salah satunya untuk yang teratas dalam perlombaan, ini adalah senjata terukir. Absurd. Senjata terukir ini adalah pencapaian tertinggi mereka, dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan tidak ada 100 dari mereka yang dibuat.
Harganya jauh melebihi 2 cincin lainnya. Luo Feng mengambil satu-satunya senjata di ring dunia ketiga dengan pikiran. Hua. Senjata itu kecil dan halus, mirip dengan ban lengan, dan bahannya sebagian besar berwarna hitam dengan beberapa perasaan sabuk bintang kabur. Bagaimana cara menggunakan ini? Ada penjelasannya? Luo Feng merenung tetapi tidak bisa memahaminya, mengirimkan beberapa energi dunia ke ban lengan untuk menyelidiki senjata itu. Energi dunianya dipenuhi dengan jejak semangatnya sendiri saat mengaktifkan band. Senjata itu langsung mengenali pemiliknya. Sangat nyaman. Luo Feng dengan mudah membuatnya mengenalinya sebagai pemiliknya, saat sebuah pesan mulai disampaikan dalam kesadarannya. Pesan itu menjelaskan detail tentang senjata itu. Itu disebut pita Space Lock, dan jumlahnya kurang dari 100 di alam semesta. Hal paling misterius tentang ras Yanji adalah ukiran Yanji-nya. Itu adalah sesuatu yang kebetulan dan dipahami para leluhur sejak lama. Itu adalah jalan yang cocok untuk orang-orang Yanji. Menara ini menggunakan bentuk ukiran paling dasar. Menara ini memiliki ukiran yang tak terhitung jumlahnya, yang terakhir memiliki kemampuan luar angkasa. Namun karena ini adalah ukiran padat, mereka membutuhkan pembawa dan memiliki batasan yang sangat besar. Itu tidak bisa digunakan secara efektif dalam pertempuran. Oleh karena itu, para leluhur menciptakan ukiran kekosongan yang lebih kuat. Setiap senjata yang terukir memiliki ukiran kosong yang kompleks di dalamnya, dan saat energinya dipicu, itu akan menyebabkan ukiran itu tersebar di sekitar ruang. Tersebar di suatu area, mengendalikan apapun di dalamnya. Sumber energi optimal adalah kristal abadi. Sebaiknya jangan menggunakan energi abadi milik sendiri, karena konsumsi energi senjata sangat mengejutkan. Dan begitu sumbernya habis, jika seseorang menggunakan energi abadinya sendiri, itu akan membakar tubuhnya sendiri yang abadi. Itu tidak akan berharga sama sekali. Alam semesta memiliki segala macam kristal abadi. Semakin kuat energinya, semakin lama bisa digunakan. Pita Space Lock menyebarkan ukiran kekosongannya di atas domain dan riak ruang di dalamnya terkunci. Ini menonaktifkan teleportasi. Oleh karena itu, ini adalah mimpi buruk prajurit luar angkasa. Tentu saja, itu juga akan mempengaruhi pengguna, membuat kedua belah pihak tidak dapat berteleportasi. Oleh karena itu, band ini paling cocok untuk seseorang yang mahir dalam hukum waktu. Bagi para pejuang hukum waktu, yang mampu melepaskan waktu berhenti dan melumpuhkan musuh mereka dari teleportasi, keuntungan mereka akan sangat besar. Pita ini memiliki ukiran kosong di dalamnya. Karenanya selama seseorang membawanya, dengan pengguna sebagai sumbernya, ia dapat melepaskan penguncian ruangnya di mana saja, dan akan jauh lebih efisien daripada menara. Ruang menara memiliki batas, sangat sulit untuk membawanya kemana-mana dengan pengguna, dan dalam pertempuran, hanya dengan menghancurkan ukiran di menara akan menghentikan efeknya. Namun, ukiran kosong tidak dapat dihancurkan. Area kunci ruang dapat dipisahkan menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, area dengan diameter 10.000 km akan terpengaruh. Tingkat kedua, diameter 100.000 km akan terpengaruh. Tingkat ketiga, diameter 1 juta km akan terpengaruh. Semakin besar area, semakin banyak penggunaan energi. Gunakan hanya untuk melawan musuh sejati dan selama krisis hidup atau mati. Gunakan dengan hemat. Ini adalah pesannya, dan ia berharap para pejuang ras mengandalkan senjata terukir untuk melindungi rakyat mereka dan bangkit kembali. Brengsek! 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 Luo Feng merasakan darahnya mendidih, karena dia sangat terkesima, mengutuk. Aku benar-benar berhasil. Ini sangat besar. Luo Feng merenungkan informasi itu lagi. Dia benar-benar mendapat hadiah besar dari pertemuan ini. Ketika dia pertama kali melihat ukiran di dalam menara, dia sudah mengincar mereka. Selama pertempuran, dia akan mendapatkan keuntungan. Namun begitu pertempuran semakin intens dan menara mulai runtuh, dan dengan batas ruang di dalamnya, Luo Feng hanya bisa merenung. Senjata terukir, ukiran Yanji, ini adalah jalan yang kebetulan dilalui oleh nenek moyang orang-orang Yanji. Luo Feng berseru, mengesankan, ada ukiran padat dan kosong. 3 cincin dunia, terutama yang ketiga, benar-benar membuat Luo Feng senang dan terkejut. Ayo kita coba. Dia tidak tahan menunggu saat dia mengulurkan tangan kirinya. Hua, pita itu menempel lurus ke lengannya dan menyatu dengan kulitnya, secara bersamaan permukaan hitam itu retak terbuka, memperlihatkan tempat masukan energi. Itu membutuhkan sumber energi abadi yang tinggi.
Luo Feng tersenyum. Aku masih memiliki 2 kristal Dewa Api, dan masing-masing bernilai 200 juta poin. Juga, hanya satu saja yang mirip dengan penghancuran diri kaisar yang rendah. Kristal Dewa Api, kristal Dewa Guntur, Del. Mereka adalah energi abadi yang kental, yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau bom. Sebenarnya, ketika robot merancangnya, mereka dibuat untuk memberikan energi murni dalam jumlah besar. Kemudian, mereka juga diketahui mahir dalam pertempuran, terutama kristal Dewa Api, yang menjadi bom bagi banyak prajurit. Pak, Luo Feng membalik tangannya dan memasukkan kristal ke dalam input, hanya mengambil sepertiga dari ruang. Cici, masukkan segera disegel dan energi mengalir masuk. K. Permukaan disegel. Seluruh band sekarang solid. Haha, dengan pikiran, armor peraknya menutupi pita dan melindungi pita dengan baik. Sebenarnya, bahan konstruksi gelang ini sangat mahal, dan peti yang dirantai bahkan lebih kokoh, di mana bahkan ksatria akan kesulitan untuk menghancurkannya. Kunci luar angkasa. Band itu sudah lama mengenalinya sebagai pemiliknya, dia bisa dengan mudah memicunya. Area terkecil, diameter 10.000 km. Kunci ruang. Luo Feng dengan mudah memicunya. Dengan 200 juta poin kristal Dewa Api di dalamnya, ia memiliki energi yang cukup untuk memicu. Weng, dengan lengan Luo Feng sebagai intinya, energi tak berbentuk langsung menyebar ke segala arah, itu adalah riak yang mirip dengan energi luar angkasa. Diameter 10.000 km. Langit, gunung, rerumputan, dan lumpur di bawah, memiliki ukiran tembus pandang yang muncul di mana-mana. Ukiran kosong dari Yanji ini kadang-kadang muncul, bahkan dengan pukulan, tidak mengenai apapun, karena tidak ada cara untuk menghancurkan ukiran kosong ini. Seseorang harus menghancurkan pita lengan untuk menghancurkan ukiran. Haha, Luo Feng tersenyum gembira, mengamati sekelilingnya dan melihat ke atas dan ke bawah. Itu nyata. Dan dengan indera ruang tubuh Mosa, ia dapat dengan jelas merasakan ruang alam semesta dalam area 10 km terkunci, tanpa satu riak ruang, seseorang tidak dapat berteleportasi sama sekali.